Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi lailatul qadr. Anzalahu basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak terasa Ramadan sudah berjalan lebih dari setengah bulan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam kajian ini saya akan membahas khusus mengenai malam Lailatul Qadar. Dan ini ada hubungannya dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dalam pembahasan malam Lailatul Qadar ini ada beberapa poin yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah apa itu malam Lailatul Qadar. Yang kedua, apa keutamaan atau keunggulan daripada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, apa tanda malam Lailatul Qadar. Yang keempat, kapan malam Lailatul Qadar itu. Dan yang kelima adalah bagaimana kita menyikapi malam Lailatul Qadar ini. Namun sebelum saya bahas poin-poin tersebut, perlu teman-teman ketahui bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini adalah kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita pergunakan sebaik mungkin, mari kita cari malam Lailatul Qadar sebaik mungkin sehingga kita bisa beribadah pada malam itu dengan semaksimal mungkin. Baik, yang pertama adalah apa malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran mengenai malam Lailatul Qadar ini sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Berarti malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Qur'an diturunkan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat dan juga malaikat Jibril turun ke bumi biidzni rabbihim, atas izin Tuhan mereka. Min kulli amrin, untuk mengurus berbagai macam urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Itu adalah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai malam Lailatul Qadar ini. Yang kedua adalah apa keistimewaan atau apa keutamaan atau keunggulan daripada malam Lailatul Qadar ini? Ini sudah dibahas tadi, sudah disinggung di dalam ayat Al-Quran mengenai keistimewaan dan keunggulan malam Lailatul Qadar. Saya mengutip dari kitab Fiqhus Sunnah halaman 315. Wa fadluha al-amalu fiha minas shalah wa tilawah wa dzikr khairum minal amal fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Apa keunggulan atau keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar? Di dalam kitab Fiqhus Sunnah dikatakan bahwa wa fadluha, keutamaan atau keunggulan daripada malam Lailatul Qadar, al-amalu fiha, bahwa amal soleh, ibadah yang dilaksanakan pada malam itu minas shalah, misalnya seperti salat tahajud, salat sunat lain sebagainya, wa tilawah, begitupun pula membaca Al-Qur'an, wa dzikr, begitupun pula zikrullah, zikir kepada Allah, khairum minal amal, itu lebih baik amal tersebut fi alfi syahrin, daripada amal yang dilaksanakan selama 1000 bulan di luar Lailatul Qadar.
Ini sungguh sangat istimewa sekali. Kalau misalnya kita tidak menggunakannya sebaik mungkin, maka tentu ini sangat rugi sekali. Kita sudah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu malam Lailatul Qadar, tapi kita tidak bisa menggunakannya, kita tidak bisa mencarinya. Ini sangat rugi sekali. Kalau misalnya kita hitung-hitung, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Kira-kira teman-teman ada yang merasa yakin akan mencapai usia 83 tahun? Atau mungkin ada yang sudah berusia 83 tahun? Subhanallah. Allah memberikan keistimewaan malam Lailatul Qadar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Patut kita syukuri dan patut kita cari dengan mengisi pada malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua keistimewaan, yang ketiga apa tanda dari malam Lailatul Qadar itu? Dalam sebuah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri lailatun samhatun talaqatun la haratan wala baridatan tusbihu syamsu sabihatuha du'aifatun hamra. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah mengenai malam Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadri lailatun samhatun, yaitu adalah malam yang penuh dengan kelembutan, yang penuh dengan keindahan. Ini tanda daripada malam Lailatul Qadar. Selain itu, talaqatun, apa? Yang cerah. La haratan wala baridatan, udaranya tidak panas, begitu pun pula tidak dingin. Tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifa, keesokan harinya matahari bersinar dengan lemah. Hamro, yang kemerah-merahan, itu adalah tanda daripada malam Lailatul Qadar. Lantas mengenai tanda daripada malam Lailatul Qadar ini, apakah semuanya bisa ataupun peka terhadap tanda-tanda ini? Tidak semua tahu ataupun peka terhadap tanda-tanda ini. Siapa yang peka terhadap tanda-tanda ini? Mereka yang beribadah dengan sungguh-sungguh, mereka yang salat giat akan ibadah dengan ikhlas kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan mengharapkan Lailatul Qadar. Mereka akan dibuka oleh Allah kepekaan terhadap tanda-tanda malam Lailatul Qadar ini. Tanda daripada malam Lailatul Qadar. Yang keempat adalah kapan malam Lailatul Qadar itu? Mengenai kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, tidak ada seorang pun yang tahu persis akan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Beberapa ulama berpendapat, begitupun pula Rasulullah SAW bersabda, itu hanya sebagai gambaran mengenai kapan malam Lailatul Qadar itu. Di dalam kitab Fiqh Sunnah dikutip, masih halaman 315, bahwa banyak ulama yang berpendapat tentang malam Lailatul Qadar ini. Man yara annaha lailatul hadi wal 20. Ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-21 Ramadan. Wa minhum man yara annaha lailatul salis wal 20. Ada juga yang berpendapat malam Lailatul Qadar adalah malam ke-23 Ramadan. Wa minhum man yara annaha lailatul khamis wal 20. Ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-25 Ramadan. Wa minhum man dhahaba ila annaha lailatul tasi wal 20. Dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-29 Ramadan. Tidak hanya sampai situ saja. Wa minhum man qala, masih ada di antara mereka ada yang berkata innaha tantaqilu. Apa? Sesungguhnya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Kapan? Fi lailatil witri minal ashril awakhir, yaitu pada malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti kapan? Tanggal 21, 23, 25, 27 sama 29. Wa aksaruhum, akan tetapi mayoritas mereka berpendapat annaha lailatus sabi' wal 20, bahwasannya malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27 Ramadan.
Itu adalah beberapa pendapat dari para ulama. Selanjutnya adalah hadis Rasul. An Ibnu Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana mutaharriha falyataharraha lailatas sabi' wal 20." Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Barang siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, falyataharraha, carilah pada malam ke-27 Ramadan. Itu adalah clue dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Anil Aswad, ini masih hadis Rasul. Anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawahu Muslim. Dari Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Apa maksudnya? Menambah kesungguh-sungguhan dalam ibadah pada 10 malam terakhir, mala yajtahidu fi ghairi, di mana kesungguhan tersebut tidak seperti kesungguhan di selain 10 terakhir Ramadan. Diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya ini hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ayal ashri al-akhir min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan Rasulullah? Shadda mizarahu. Apa? Mengencangkan kain bawahnya. Maksudnya apa? Sufyan Ats-Tsauri memberikan penjelasan, maksud shadda mizarahu adalah tidak menggauli istrinya pada 10 terakhir bulan Ramadan. Selain itu apa? Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan apa? Dengan sholat sunat, dengan zikir, dengan tilawatul Quran dan amal ibadah lainnya. Ini bukan malah menghidupkan malam dengan kumpul-kumpul, dengan curhat, dengan kongko dan lain sebagainya. Bukan hal seperti itu, tapi dengan ibadah. Selanjutnya apa? Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ini adalah kebiasaan Rasulullah ketika sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Sebentar lagi kita masuk ke 10 hari terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Apa kata Rasulullah? Taharru, carilah malam Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, pada malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu adalah clue ataupun apa namanya itu, bocoran tentang kapan malam Lailatul Qadar itu dari para alim ulama, begitupun pula dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas akan tetapi paling banyak yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27 Ramadan. Selanjutnya, nah ini adalah rumusan yang diberikan oleh Imam Ghazali mengenai kapan malam Lailatul Qadar ini. Dikutip di dalam kitab I'anatul Talibin juz kedua halaman 257, wa qala al-Ghazali wa ghairuh innaha tu'lamu fi bil yaumil awal minas syahr, fa in kana awwaluhu yaumal ahad wal arbi'a fahiya lailatut tis'in wa ishrin, kata Imam Ghazali. Nanti saya terjemahkan. Au yaumal isnin
fahiya lailatu ihda wa ishrin au yauma sulasa awil jumu'ah fahiya lailatu sab'in wa ishrin au yaumal khamis fahiya lailatu khamsin wa ishrin au yaumas sabt fahiya lailatu salasin wa ishrin. Ini adalah rumusan dari Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Wa qala al-Ghazali wa ghairu. Imam Ghazali dan yang lainnya berkata, innaha tu'lamu fih, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu bisa diketahui bil yaumil awal minasyahr, dengan melihat hari pertama bulan Ramadan. Bagaimana rumusannya? Fa in kana awwalu, andaikan hari pertama bulan Ramadan tersebut yaumal ahad awil arbi'a, kalau misalnya hari pertamanya adalah hari Ahad ataupun hari Rabu, fahiya lailatul tis'in wa ishrin, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29 Ramadan pertama itu. Au yaumal isnin, bagaimana kalau misalnya hari pertamanya hari Senin? Fahiya lailatul ihda wa ishrin, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Au yaumas sulasa awil jum'ah, bagaimana kalau misalnya hari pertamanya adalah hari Selasa atau hari Jumat? Fahiya lailatu sab'in wa ishrin, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Au yaumal khamis, kalau misalnya hari pertamanya hari Kamis, fahiya lailatu khamsin wa ishrin, maka malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 25 Ramadan. Au yaumas sabt, kalau misalnya hari pertamanya itu hari Sabtu, fahiya lailatu salasin wa ishrin, maka hari Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 23 Ramadan. Nah, ini adalah rumusan dari Imam Ghazali. Mengenai rumusan ini dilanjutkan waqala Syekh Abu Hasan. Syekh Abu Hasan berkata bahwa semenjak beliau menginjak masa dewasa, malam Lailatul Qadar itu tidak pernah meleset dari kaidah tersebut. Itu kata Syekh Abu Hasan. Nah, dari rumusan tersebut teman-teman bisa hitung kira-kira kapan malam Lailatul Qadar itu. Silahkan terserah teman-teman. Kemarin hari Jumat, nah kira-kira kapan? Wallahu a'lam. Itu adalah pendapat dari para alim ulama, begitupun pula dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran mengenai kapan malam Lailatul Qadar. Yang selanjutnya, yang kelima adalah, lantas bagaimana sikap kita mengenai malam Lailatul Qadar ini? Yang pertama adalah siapkan diri kita. Sebentar lagi kita akan masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Siapkan diri kita untuk beribadah sungguh-sungguh dengan ikhlas, dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan diri kita. Yang kedua adalah tingkatkan ibadah kita. Yang tadinya awal Ramadan misalnya malas-malasan, ayo kita tingkatkan ibadah kita. Rajin sholat sunat tahajudnya, rajin sholat sunat lainnya. Begitupun pula baca Al-Quran, tamatkan. Zikir juga perbanyak, tingkatkan ibadah kita. Tapi ini fenomena di masyarakat sangat disayangkan sekali ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir, ketika Rasulullah, begitupun pula sahabat, begitupun pula para alim ulama dan lain sebagainya, justru meningkatkan ibadahnya di 10 hari terakhir Ramadan, akan tetapi sangat disayangkan masyarakat justru malah sebaliknya. Teman-teman bisa lihat bagaimana banyaknya soft tarawih, salat tarawih ketika 10 terakhir bulan Ramadan. Biasanya kalau hari pertama tarawih, itu masjid sudah nggak bisa nampung. Saking nggak bisa nampung, ada yang sholat di jalan, ada yang sholat di dapur orang, misalnya. Saking full itu masjid. Pertengahan Ramadan sudah mulai berkurang. Yang tadinya misal ada 15 soft sholat
Sekarang pertengahan udah tinggal 10 lagi. Terus tinggal 10 hari terakhir Ramadan, tinggal 5 lagi. Itu kalau 5 baris masih syukur alhamdulillah, berarti lumayan banyak. Akan tetapi yang menyedihkan, ada fenomena di sebagian tempat justru ketika 10 hari terakhir Ramadan itu malah 1 baris, 2 baris, ya Allah. Ini malah kebalikan. Nah, maka dari sini setelah kita tahu bahwa ketika Rasulullah, alim ulama dan lain sebagainya malah meningkatkan intensitas ibadah pada 10 terakhir Ramadan, maka mari kita tingkatkan ibadah kita pada 10 hari terakhir Ramadan. Yang ketiga adalah mengenai malam Lailatul Qadar, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita diberi oleh Allah malam Lailatul Qadar, itu adalah anugerah yang besar, kasih sayang Allah yang besar untuk kita. Yang penting kita ibadah yang khusyuk, kita ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan sholat sunat, kita perbanyak baca Al-Quran, kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Andaikan kita diberi malam Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka kita berdoa, mudah-mudahan pada malam Lailatul Qadar kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala rajin ibadah kita, sholat sunat kita rajin, baca Al-Quran kita banyak, dan zikir kita banyak. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berdoa khususnya ini untuk yang menonton video ini dan yang subscribe channel ini, saya doakan umumnya untuk muslimin muslimat dan mukminin mukminat, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, kesanggupan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahnya meningkat, salat sunatnya meningkat, baca Al-Qur'annya bertambah, zikirnya banyak pada malam Lailatul Qadar, dan kita diberi malam Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami betul-betul dan kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekhusyuan, dengan keikhlasan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Kesalahan itu murni karena kekurangan saya, betulnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.